ini bener nggak kalau gue mencoba membuat ini jadi satu sentence-nya adalah lu tahu ini adalah tempat lu tahu lu belong di sini karena lu pernah gagal di tempat yang lain. Betul, 100%. Menurut gue kalau anak-anak muda baru lulus kuliah itu bilang dia tahu dia mau kemana, itu bohong buat gue. Bohong. Even kalau udah 40 tahun kerja juga masih bohong. Oh, gitu ya? Fail Forward is a podcast program that explores the transformative power of failure. In each episode, host Christopher Tobing will delve into the best failure moments of individuals from various fields, uncovering the valuable lessons learned along the way. Sekarang guest kita adalah Erwin Arifin, VP of Investment dari Kejora Capital. Dan dia pun dulu adalah co-founder dan head dari Startup Indonesia. Dan pada masa kuliahnya, dia adalah scholarship recipient untuk Achievement Scholarship. Dan juga dia adalah yang membuat Sound of Phoenix Orchestra pada saat kuliah. Oke, hi Win, apa kabar? Baik. Jadi gue amazed banget sama lo kayak yang gue tadi udah sebut di intronya. Karena many things, tapi gue penasaran banget sama satu hal yang tadi adalah lo udah mempunyai legacy di Prasetya Mulia tentang orkestranya. Udah 10 tahun terjadi itu gara-gara lo, bener kan? Betul, alhamdulillah di 10 tahun lah. Gue bikin tahun 2014. Jadi tahun depan itu 10 tahun. Jadi lo tuh business person, music person, lo gimana? Lo emang bisa semuanya? Gimana sih? Gue tuh failed musician. Apa? I'm a failed musician. A failed musician. Betul. Interesting. Gimana? Tell me more. Karena kalau gue berhasil, mungkin gue nggak divisi. Mungkin gue sekarang lanjut bikin orkestra, gue ngeband, whatever. Tapi ya begitulah. Tapi emang lo suka musik? Suka banget. Suka banget? Gue belajar musik dari umur 3 tahun, main piano. Akhirnya gue belajar piano segala macam. Waktu SMP bosen dan sebenarnya nggak keren soalnya lu main piano klasik tuh nggak keren zaman SMP. Kerennya ngeband. Iya. Kan? Jadi lu pindah ngeband. Jadi gue pindah ngeband, gue main bass dan segala macamnya. SMA gue join choir dan gue waktu itu kebetulan di SMA gue di Canisius tuh ada orkestra namanya Canisius Wind Ensemble. Nah pemain bassnya itu udah mau lulus. Jadi dia mau cari anak band main bass yang bisa baca not balok tuh jarang banget. Bener. Kebetulan gue ada di circle itu. Iya. Mirip kayak Mas Erwin Gutawa juga sih sebenarnya, lucu banget. Jadi sama-sama Erwin. Oke. Sama-sama Erwin soalnya, bener. Jadi gitulah ceritanya. Akhirnya gue join orkestra di sana, gue belajar segala macem. Aransemen beberapa lagu, termasuk itu ada tim songnya Canisius Cup segala macam sempat gue bikin. Lo yang buat? Gue yang bikin juga. Keren. Akhirnya gue masuk kuliah di Prasmul waktu itu karena notabene masih S1-nya kampus baru, belum ada komunitas orkestra. Iya. Jadi gue nyari-nyari. Itu waktu itu Prasmul masih angkatan-angkatan awal emang? Gue angkatan berapa tuh ya? 2013 lah. Oke, masih baru tuh. Belum ada klub orkestra atau klub musik itu belum ada. Kalau klub band sama klub paduan suara tuh ada. Oke. Tapi gue nggak merasa fit in di dua-duanya. Kenapa nih? Nggak tahu, mungkin culture-nya beda dan whatever it is lah gitu kan. Dan akhirnya gue decide kenapa nggak, gue yakin gak cuma gue doang yang suka musik-musik orkestra dan jazz dan segala macamnya. Jadi waktu itu ada acara teater namanya Sanskerta, gue open recruitment aja, iseng aja. Jadi selama ini acara teater itu selalu hire musician dari luar. Gue panitia musiknya, gue bilang coba deh gue open recruitment di dalam, untuk kan ceritanya in-house semuanya. Tahu-taunya kekumpul waktu itu masih ada 11 orang pertama-tama yang pada mau bikin ini barengan kan. Yaudah kita di acara teater itu segala macem dan kita jadi lumayan bintang utamanya. Keren. Abis itu teman-teman gue semus itu bilang sama gue, bro lanjutin dong. Tapi posisi lo sebagai? Gue waktu itu cuman ya konduktor di Tapi lo udah pernah menjadi konduktor sebelumnya? Pernah. Pernah gue belajar dari bokap gue. Ya. Bokap adalah musisi? Bokap itu nggak, dia passionnya di musik tapi he's an entrepreneur. Jadi mirip lah kayak posisi gue sekarang. Oke. Gitu, jadi dia dari dulu sering di gereja aktif, konduktor dan segala macamnya. Tapi anyway, teman-teman gue pada bilang kenapa nggak dilanjutin? Sayang nih, gue pengen ada komunitas ini berlanjut. Ya udahlah, akhirnya tahun berikutnya gue jadi student board, which is kayak BEM-nya di Prasmul. Gue ajuin proposal untuk bikin orkestra ini. Waktu itu batas minimumnya adalah lu butuh 20 orang untuk bikin satu komunitas. Gue cuma baru 11 orang. Tapi gue sampai minta exception dari dari kemahasiswaannya karena dia tahu gue jadi bintang utamanya yang kemarin. Because everyone was talking about us. Jadi kalau dia tahu-tahu nolak kita kan agak-agak lucu gitu. Benar. Dan benar aja, akhirnya berhasil kejadian, kita open recruitment anak mahasiswa baru masuk, dapat 20 orang. And then the rest is history lah. Jadi dan sampai sekarang masih ada kan? Dan sampai sekarang masih ada. Itu gue lumayan, I always think about continuation. Jadi waktu gue mau lulus, itu dari sejak dibikin sampai gue mau lulus, gue terus yang ngelatih, gue terus yang aransemen lagu. Selama itu. Dan gue yang conduct selalu. Jadi masuk gue tahun ketiga keempat di Prasmul, gue udah mau mikirin succession.
gitu, bukan series itu, tapi Succession gue pikirin gue mulai ngedidik my protege 2-3 orang, gue ajarin konduktor, gue ajarin aransemen lagu dan segala macamnya, biar mereka yang terusin. Di tahun terakhir gue coba cari pelatih berikutnya gitu. Jadi lo pun udah bukan mencari yang bisa main, yang bisa menjadi konduktor, tapi mencari pelatihnya. Gue mencari pelatihnya gitu. Jadi kebetulan ada satu orang lah yang lumayan senior, namanya Vero. Dia musik directornya Teater Koma juga. Dan kebetulan kakak kelas gue di Canisius. Jadi gue approach dia, gue bilang, this is my baby, lu mau nggak take care of it? This doesn't sound as a failure. Lu bisa bilang lu failed musician dari mana? Ya kalau gue berhasil kan abis itu gue lanjut bermusik. Sebenarnya itu karena cita-citanya gue pun sebetulnya gue dulu lulus SMA. Salah satunya gue pengen kuliah musik sebetulnya. Gue pengen banget kuliah musik. Definitely sebagai as most parents are yang bukan dari keluarga musisi, nolak. Lu mau kerja apa nanti? Lu gak bisa makan segala macamnya lah gitu kan. Dan waktu itu gue tahu kayak bukan tuntutan lah, ekspektasi dari my parents adalah kenapa nggak lu sekolah ke Singapura misalkan, gitu, karena di mata mereka lu bisa masuk NTU NUS tuh it's an achievement. And kebetulan waktu itu nilai gue di Canisius masuk kategori yang bisa apply ke sana. Pinter maksud gitu. lo? Ya lumayan lah, not bad lah. Jadi cuman gue nggak pengen, nggak tahu kenapa gue nggak merasa ada culture yang fit dan segala macamnya juga. Dan opsi keduanya mereka adalah mereka akan bangga banget kalau gue bisa masuk PTN. Gitu. Which waktu itu ya akhirnya long story short gue udah diterima. Gitu kan sama ITB, tapi gue decide buat nggak lanjutin juga. Itu titiknya adalah gue retret. Kalau di sekolah Katolik bisa ada retret gitu. Gue lupa apa yang diomongin sama pastornya, tapi gue balik-balik gue sadar itu bukan yang gue pengen gitu. Ayat yang mana tuh yang membuat kita pindah dari PTN ke tempat lain? Gue nggak tahu ayatnya apa, tapi dari refleksi gue ketika gue itu akhirnya gue decide buat enggak. Dan gue decide bahwa I think my biggest forte at the time adalah kreativitas gue, karena gue doyan musik dan segala macamnya. Jadi ketika gue cari tahu segala macam, kampus yang di mata gue bisa mengakomodir itu, plus ada technical skill juga adalah waktu itu Prasmul. Gitu. Dan obviously Prasmul waktu zaman itu namanya belum sekeren sekarang. Waktu itu kayak masih dianggapnya kampusnya anak orang kaya. Gampang banget lu bisa masuk dan segala macamnya lah gitu kan. Jadi belum sekeren sekarang. Jadi for my parents untuk ngelihat anaknya yang di mata mereka harusnya bisa ke PTN dan ke Singapura, decide untuk nolak tuh, wah kacau banget. Kacau banget lah. Dan lebih parahnya lagi, ekspektasinya mereka adalah dengan nilai gue bagus dan segala macam di SMA, harusnya kan gue terima di Prasmul beasiswa dong. Harusnya gue bisa dong. But I didn't get it. I didn't get it. Waktu gue pertama kali masuk tuh gue gak dapet. Dan lo ekspektasinya lo akan mendapatkan ya? Gue ekspektasi gue akan mendapatkannya. Itu. Ternyata seleksi segala macam gue gak dapet. Lo gagal dapet di situ? Gue gagal dapet di situ. Jadi double tuh udah kena omel dan segala macamnya, ditambah pressure lagi. Karena Prasmul juga emang gak murah juga harganya. Cuman ya itu gue coba membuktikan di tahun kedua, ketiga, keempat. Tahun pertama apa yang terjadi? Kenapa gak membuktikan di tahun pertama? Itu karena tahun pertama dari tes masuk. Jadi gue dari tes masuknya gue gak dapet. Gitu. Di tahun 2, 3, 4 gue coba membuktikan dengan lihat nih, gue dengan prestasi gue aktif nggak cuman di akademik doang gue bagus, tapi gue juga aktif di organisasi, gue bikin orkestra, ikutan BEM apa segala macem. Jadi berdasarkan GPA lu ada minimum kriterianya plus namanya career points kalau di Prasmul. Which is lu dari organisasi, ikutan lomba dan segala macam. Jadi kegiatan non akademik juga dihitung kan. Nah, means kan I get it. So itu. Tapi there was like a period of time di mana gue kayak heavily pressured on my back. Gue harusnya bisa begini begitu. What if-nya banyak banget dan gitu. Lu dari keluarga yang memang high achievers? Enggak. Tapi kalau gue denger ceritanya kayak orang tua lu kayak harus bisa win. Kayak lu pasti bisa. Gue push gitu. Kayak mereka I think like most Chinese parents, mereka nge-push anaknya untuk kayak gitu. Tapi gue dari keluarga yang gue bisa bilang middle class, benar-benar purely middle class, bukan middle upper class. Benar-benar middle class. Baru kayak later on his life, bokap gue agak lebih ekonomi dan segala macamnya. Dan bokap gue itu bahkan gak lulus kuliah. Nyokap gue tuh cuma D3. Akuntansi dari Trisakti. Gitu. Jadi so they work their ass off. They work their ass off untuk itu. Jadi dan gue anak pertama. Gue anak pertama. Jadi mungkin I don't know what's the formula, tapi there's some baggage dan segala macamnya. Tapi for me that kind of pressure yang lumayan spurring me on untuk achieve lebih lagi sih. Tapi pressure ini juga membuat lo takut gagal nggak? Banget. Kayak maksud gue tadi pas lo bilang, gue nggak kebayang nyokap bokap lo ngomong apa pada saat lo nggak dapet scholarship di Prasmul itu.
Untungnya sekarang gue udah lupa. Untungnya sekarang gue bener-bener udah lupa. That felt like a lifetime ago. Tapi momen itu, lo inget feelingnya? Gue inget banget feelingnya. Apa? Karena titik-titik paling parahnya adalah ketika gue pulang dari retret sama Canisius. Karena itu emang dibikin kelas 3 SMA untuk kita nentuin kita mau kemana segala macam. Pulang-pulang gue bilang, sorry kayaknya gue gak jadi mau ngambil PTN deh. Kayaknya gue mau ngambil ini. Wah, itu gue inget banget karena heboh. Mereka juga ya kecewa banget. Terus ya selalu adalah komen-komentar yang kayak lu kalau PTN harusnya bisa murah dan segala macamnya. Lu pilih ke swasta yang itu notabene dan belum itu nggak bukan sekali dong pasti. Gitu, bukan sekali. Terus-terusan. Even ketika gue lulus kuliah pun masih tersebut untuk menuju ke tempat kerja itu pun kejadian. Itu pun masih kejadian lagi. Gitu. How do you deal with that? Dimana maksudnya ini gue tau gue jumpingin ya, tapi kayak gue penasaran lu dealing with kayak ibaratnya ini failure-nya udah lama kejadian. Gue udah mempunyai jalur baru di hidup, udah jalanin, tapi masih diulang-ulang sama orang-orang di sekitar lo. How do you deal with that? Komen-komen yang mengingatkan lo that one particular moment, padahal lo sendiri mungkin udah decide that moment doesn't define me anymore ya, tapi orang lain itu mengingatkan lagi. Gue anggapnya kayak angin lalu aja akhirnya, gitu. Karena gue sadar bahwa apapun komentar yang akhirnya muncul di saat kapanpun, baik gue dari SMA, gue di kuliah, dan gue kerja dan segala macam ya, even sampai sekarang, itu ujung-ujungnya nggak ngefek kok ke gue punya prestasi dan gue punya jalur karir dan segala macamnya, gitu. Jadi at the end of the day ternyata variabelnya terbesar adalah dari diri gue sendiri yang bisa gue kontrol. Ternyata yang gue pelajari adalah dimanapun, kapanpun, posisi lu sebagus apapun, ada aja orang yang komentar. Dan itu dari mana-mana kan, dari rumah bisa, dari kantor bisa. Dari rumah bisa, dari kantor, even teman-teman yang gue kira gue anggap sebagai teman gue sendiri juga dan segala macam, it always happens sih. It always happens itu. Jadi satu, gue coba kontrol itu. Dua, gue coba kontrol approach gue ke teman-teman gue dan ke orang-orang yang gue sayang juga. Jadi gue tahu tuh rasanya nggak enak, gue nggak pengen ngulangin itu ke orang lain lah. Lu kalau saat ini lu adalah VP of Investment di Kejora Capital. Yes. Nah, di mana ini bukan posisi yang gampang didapat, admit it, bener ya? Iya. Gue don't discount it. Ini posisi sebenarnya bukan posisi yang diumbar buat semua orang kan? Bukan. Yeah. Dan lu at this, gue sorry banget gue harus bilang begini, tapi at this age di umur lo sekarang, you are in this position tuh amazing banget. Dan gue jujur, gue kepo sedikit bertanya-tanya kepada orang-orang tertentu yang kenal sama lo, di mana mereka kadang-kadang ada asumsi pun mengatakan kayaknya Erwin hidupnya tuh, karirnya tuh kayak smooth banget. Karena kalau orang lihat lo dari luar, gue cukup yakin mereka bilang, gila, lulus Prasmul, dapat scholarship, kagak ada yang tahu kan cara lo masuk Prasmul kayak gimana. Dan malah sekarang lo lulus dari Prasmul, lo sekarang udah umur segini udah menjadi VP. Itu amazing banget, congratulations. Thank you. But pertanyaannya adalah, what is the story yang orang nggak tahu? The story yang orang nggak tahu adalah resiko-resiko besar yang gue ambil di awal-awal karir gue. Oke, kayak apa tuh? Jadi gue background story-nya gue berkarir adalah gue di Prasmul itu gue pengennya entrepreneur, lulus langsung jadi entrepreneur. Masih karena lo ngambilnya juga entrepreneurship, business economics, betul. Dan waktu itu gue inget banget di tahun terakhir kuliah itu ada banyak kelas-kelas untuk mempersiapkan kita interview kerja. Dan kalau kita nggak ikutan 3 atau 4 kali kelasnya itu, kita nggak bisa ikutan career fair, job fair. Dan gue udah decide itu gue gak mau ikutan job fair. Kenapa? Satu, company-nya gak ada yang gue tertarik. Kedua, gue berpikir gue udah maunya entrepreneur langsung. Jadi gue gak akan buat apa? Apply, gue mau buat sesuatu. Iya, buat apa gue wasting time, masih belagu lah. Zaman dulu belagu banget kan. Tahu-taunya salah satu temen gue ngeliat ada satu job opening, as an investment analyst di satu angel investor network namanya Angel EQ. Gitu. Nah, Angel EQ ini lumayan kayak premier angel investor network lah. Jadi ada Shinta Bubu, ada Sandiaga Uno, Erick Thohir dan segala macam. Mereka ada di klub itu. Dan waktu itu temen gue sebenarnya mau apply. Dia bilang, Win, lu kan pengen jadi entrepreneur, kenapa nggak lu coba apply sekalian? Udah deh, gue coba, bener juga. Jadi gue bisa belajar sudut pandang yang beda dari sudut pandang investor. Oke, gue coba apply. Tahu-taunya gue yang keterima, bukan temen gue. Nah, itu adalah titik balik yang ngubah jalur hidup gue sampai sekarang di mata gue. Karena selama gue kerja di sana, itu gue kebuka matanya tentang dunia digital, tech startups dan segala macamnya. Dan gue amazed banget. Gue ngerasa gue fit in di sana. Culture wise tadi kalau misalnya lu lihat pattern gue selama ini, gue nolak ini, nolak itu, gue gak mau karena gue ngerasa culture fit. Iya, lu dari tadi culture based banget yang lu pilih. Betul. Gitu. Di sini gue merasa culture fit. This feels like home, gitu kan. This feels like who I am, gitu kan. Akhirnya gue decide buat gak lanjutin di sana.
gue lanjutin bisnis project gue di Prasmo. Tuh. Lu merasa this feels like home tapi lu cabut? Karena gue merasa gue pengen I want to be on the field becoming the founder. Oh, waktu itu gitu. Okay. Jadi gue coba ngesulap bisnis project gue yang di Prasmo itu jadi agak lebih digital. Yeah. Dan gue coba jalanin itu. Was it a tough decision apa mudah buat lo? At the time it was easy. Oh gitu? Karena apa? Karena satu gue baru lulus. Yeah. Kedua I still have my dad waktu itu. Yeah. Long story short, bokap gue meninggal tahun 2019. Sorry to hear ya. So yeah, thank you. Jadi di titik itu buat gue masih ada safety net. Ya, ada bokap, gue baru lulus, jadi harusnya nggak ekspektasi berat segala macam. Tahu-taunya susah setengah mati jalanin bisnis itu tuh. Itu yang orchestra music business, no? Jadi kayak online education buat musik lah. Iya. Itu kita kerja sama benar. Mas Erwin Gutawa segala macam, dibantu juga sama Mas Chris waktu itu kan. Nah itu selama akhirnya 6 bulan ya kira gagal total. Gagal total. Nah cuman in between those moments itu gue merasakan banget social pressure-nya ketika ngelihat teman-teman gue yang kemarin itu ikutan job fair dan segala macamnya, tahu-tahu udah keterima kerja. Tahu-tahu keterima MT di kiri kanan dan segala macamnya. Dan akhirnya gue pun tergoda untuk coba apply segala macam. Di mata gue, ini salah satu kegagalan. Di mata gue, dengan GPA gue yang bagus, gue lulus cum laude dari Prasmo dan segala macamnya, beasiswa dan segala macam, harusnya kalau gue coba apply misalkan ke consultant kayak Big Four, harusnya dapat dong. Tapi gue nggak tahu kenapa setiap kali gue apply ke sana nggak ada yang reply satupun. Oh, not even a reply. Jadi itu. Dan padahal teman-teman lo, gue bisa bilang yang nilainya nggak sebagus lo, yang aktivitasnya nggak sebanyak lo, mereka dapat. Betul. Jadi gue nggak ngerti kenapa. How do you feel at that time? I feel like crap. Gitu benar-benar kayak gue nggak. Kayak what did I do wrong gitu kan? Yeah. Apakah jangan-jangan yang selama ini gue lakuin dan pelajarin di Prasmo itu lo jadi doubting. Salah. Lo jadi doubting. I was doubting everything gitu. Okay. Apakah gue salah milih jalur dan segala macam. Andaikan dulu gue lebih banyak ikutan lomba-lomba business case dibandingin gue bikin organisasi, dibandingin gue bikin orkestra. Banyak banget tuh kegalauannya di sana. Tapi akhirnya ketika sekarang gue looking back, kesimpulannya adalah itu jalurnya Tuhan. Gue nggak boleh kesana. Gue disiapin jalur yang ini. Yes. Tapi at the time ketika zoom in itu it was such a messy time. Ditambah lagi dengan tekanan dari keluarga dan orang tua juga. Yang akhirnya kayak, ayo dong, lu kan udah lulus nih, lu udah mau setahunan lulus nih, mana kerjaan full time lo, gitu kan? Yeah. Dan gue sangat mewajari hal itu karena I know they invested a lot of money, obviously untuk gue kuliah dan segala macam. Dan mereka worried juga, karena it comes from love juga pasti. Betul, kan? dan gue appreciate itu. Gue berpikir mungkin kalau gue jadi orang tua, maybe I would do the same thing, mungkin ya. Hopefully not, tapi gue ngerti banget posisinya mereka di mana lah gitu. Dan akhirnya, long story short, akhirnya gue join ke salah satu bank. Jadi makanya gue bilang aneh banget, banyak pintu-pintu yang di mata gue harusnya gue bisa dapat, nggak tahu kenapa ditutup. Tahu-tahu gue diarahin spesifik joinin bank DBS. Gitu. Jadi gue join bank DBS itu gue join program MT-nya. Kalau di bank namanya Management Associate MA. Udah sampai tahap terakhir. Tahu-tahu di interview sama director level, udah selesai, salah satu direkturnya kontak gue langsung. Namanya Pak Leo Kusmanto. Dia dulu direkturnya Digibank. Jadi dia bilang, Win, dari your interview, kelihatan lu pasti ujung-ujungnya akan di placement di digital. Gitu. Kayaknya lu gak mungkin join ke corporate banking, whatever. Kayaknya katanya lu passionate-nya di fintech nih. Gitu. Karena kan gue pernah di Angel EQ dan segala macamnya. Dia bilang, mau gak daripada lu dirotasi 2 tahun, nanti ujung-ujungnya lu juga akan ditaruh di sini, lu langsung aja join tim gue. Gitu. Tapi keluar dari program artinya. Tapi keluar dari program ini, gitu kan. Dan itu risk kenapa? Karena ketika lu join program MA di bank itu lu dijamin udah pasti KPI lu bisa dianggap fulfill. Udah pasti bonus lu betul. Karena lu masih hitungannya MA. Betul. Dan itu ada program-program yang kayak lu akan dikirim ke Singapura, lu ketemu sama CEO-nya DBS langsung di sana. Mau udah desain untuk membuat lo exploring semuanya DBS kan. Betul. Dan itu satu resiko lain akhirnya gue ambil. Gue bilang, that's true. Actually, I think I know where I want to be. Gitu kan. You're kalau dilihat dari tadi, lu risk taker banget ya. Lu risk taker banget. Ya kan, artinya dari tadi kita ngeliat profile lo kayak pindah sini, pindah sana, ada opportunity yang datang, lo ambil lagi kayak gitu. Gue lumayan risk taker di bagian itu. Jadi akhirnya gue decide untuk join Digibank langsung. Waktu itu jadi innovation manager. Tugasnya adalah untuk eksperimen produk-produk baru, lini produk baru untuk Digibank. Gitu. Ya long story short, gue jalanin itu selama 3 bulan, 4 bulan, ada project satu yang berhasil goal, gue dilanjutin untuk megang KPI-nya segala macam.
Abis itu satu titik gue reconnected sama my ex boss di Angel EQ, which is Ibu Shinta Bubu. Yes. Ya kan, dia bilang sama gue bahwa Nazir Arifin, which is my previous boss itu alumni Prasmul juga by the way, pindah ke Telkomsel, jadi VP, jadi head of investmentnya Telkomsel, gitu kan. Dia bilang I need someone to run my projects, gitu. What do you think? Lu mau nggak balik ke sini untuk kerjaan itu? Dan gue pikir, oke, projectnya apa? Itu kan dia ceritain ke gue, dia mau bikin platform tentang startup dan segala macamnya. Ini bahkan venture build bareng sama dia. Eventually akan kita spin off sendiri, akan dapat funding segala macamnya. Dan again, gue berpikir hal yang sama ketika gue take decision untuk jadi entrepreneur waktu gue lulus Prasmul. Gue pikir gue masih muda. Yeah. Gue udah ngebuktiin ke my parents bahwa I can get this full time job di multinational bank. Yeah. Dan gue masih ada bokap gue. Yeah. Gitu kan. So ini tahun 2018. Akhir gue decide I'll take it. I'll take the job. Akhirnya gue decide segala macem. Waktu itu harusnya gue first day itu di tanggal, gue lupa persis tanggalnya, tapi di tengah-tengah bulan Maret waktu itu. Jadi last day gue di DBS itu, gue libur seminggu, gue akan juga terus join Bu Shinta untuk bikin platform itu. Di tengah-tengah libur itu, tahu-taunya bokap gue meninggal. Dalam that week? Within that week pas gue lagi liburan itu. Gue ingat banget tugas saya gue di DBS adalah gue ke Surabaya, ada project di Surabaya. Tahu-tahu gue dikabarin sama nyokap gue, bokap gue di Semarang masuk rumah sakit dan segala macam. Gue langsung balik, jemput dia segala macam. Pokoknya in between usuk, tahu-tahu bokap gue meninggal. Dan yang banyak orang nggak tahu adalah I took a pretty big pay cut dari DBS pindah ke kerja di situ. It's not a pay rise jadinya. It's not a pay rise at all. It's actually a pay cut. Yeah. That is a risk yang sekali lagi akhirnya gue ambil. Okay. Gitu kan. Karena itu gue pikir gue masih ada safety net dan segala macamnya. And turns out itu jadi extra pressure dan jadi extra baggage buat gue selama 2 tahun gue nge-build platform startupindonesia.co. Dan ini gue harus penekanan pada saat itu, bener nggak kalau tulang punggung keluarga pindah ke lu? Mungkin nggak 100% ya, karena waktu itu masih ada kayak company-nya bokap gue. Tapi company itu ngerjain furniture. Dan di antara gue, my mom and my sister, none of us itu ngerti soal bidang itu sama sekali. Gitu. Dan bisnisnya dia lumayan requires technical expertise untuk ngerti. Dan itu yang di dia harus gimana. Iya, soalnya tuh di dia gitu. Dan dia selama ini gak pernah punya tim, jarang lah timnya gak gitu banyak. Jadi untuk lanjutin itu pun struggle banget. Kita dealing sama buyer internasional dari Jepang apa segala macam. Kita juga dibodoh-bodohin sama mereka karena kita gak ngerti. Akhirnya satu-satu kliennya pada cabut semua. Gitu kan ya. Akhirnya ya udah kita hidup selama 2 tahun kemarin itu ya benar-benar berdasarkan tabungan kita aja gitu, sama ya paling income-nya dari gua, mungkin nyokap gua nyari tambahan apa segala macam. Dengan pay cut yang lo lakukan juga rasa itu maksud gua so stupid. Baru gua mau bilang maksudnya kan logika, gua mau take risk, apalagi lo bilang gua mau taking risk ini karena masih ada bokap juga, karena ini begini. Tiba-tiba your safety net hilang. Betul. Dan di situ how do you deal with that? I just made a stupid decision yang dimana it's very close to the heart lagi kan, karena ini keluarga lo yang ter-challenge. Gue merasa gue mengecewakan banget keluarga gue waktu itu. Karena janji gue waktu lagi ini kan kayak gue bakal jagain nyokap, jagain dede segala macam. Tahu-taunya gue udah ngambil that stupid decision. Gue dapet pay cut lagi kan, ya obviously lu bikin startup baru nggak bisa gue minta gaji gede-gede, gue juga nggak bisa minta bonus apa nggak ada lah sama sekali gitu. It's like something from scrap gitu kan. Jadi nangis gue, nangis bener-bener nangis yang kayak what am I gonna do, gitu kan. Satu sisi juga gue masih ada satu ego gue sebagai anak muda, kayak what if I can prove this, gitu kan. Maybe I will blame myself kalau gue nggak mencoba ini selama 1-2 tahun ke depan, gitu kan. There's gonna be so many what ifs di balik itu. Ya udah akhirnya gue jalanin selama setahun 2 tahunan. Kita berhasil dapetin revenue segala macam lumayan. Tim gue juga cuma 6 orang doang. So actually it becomes like a profitable business. Harusnya seperti itu, ya kan. Nah, kira ya long story short, gue akhirnya ada satu titik di mana kita udah mau mulai fundraising waktu itu. Tapi even di titik itu pun, FYI, my salary is still like lower than my team. So, your salary is lower than my team. Dan your team. Kenapa? Karena lu kan sebagai entrepreneur juga Mas Chris. Lu kan tahu pasti. Tanggung jawab kita nomor 1 kan. Kita dibayar terakhir gitu kan. Betul sekali. Ini gak banyak orang yang tahu. Benar. Tahu. Jadi, tapi posisi lu di sana, you're not the entrepreneur. Apakah you are? Gue jadi CEO-nya.
Oh, oke. Gue jadi CEO-nya di sana karena Ibu Shintanya akhirnya ya sebagai mentor dan venture build barengan di sana. Paham. Oke. Gitu. Jadi ya gue yang build the team, gue yang hire CTO-nya, chief product-nya segala macam kan. Dimana lo menekankan yang penting mereka aman dulu baru gue. Betul gitu. Jadi ya udah gue ambil again ada mungkin dari sini mereka jadi tahu, tapi ada time yang gue ambil salary lower than them gitu kan. Oke. Ya akhirnya long story short ada satu kebodohan yang gue lakukan adalah gue nggak agree dari awal tentang share split gue, gitu kan, sama the team, sama Bushin dan segala macamnya, gitu. Dan akhirnya ceritanya agak panjang, tapi intinya adalah gue decide untuk nggak lanjutin startup Indonesia karena gue mau avoid that kind of conflict. Karena gue respect setengah mampus sama Ibu Shinta Bubu, dia yang mentorin gue, dia yang bukain pintu kenalan gue segala macam semuanya sama semua orang, people know me already karena dia. Gue gak mau berantem lah intinya gitu. And until today gue masih temenan sama dia, bukan temenan lah, dia masih mentor gue, dia masih gue kemarin baru literally minggu lalu ketemu, masih hubungan gue masih sangat baik sama dia gitu sampai sekarang. Karena gue decide untuk walk away dari that drama, gue ini dan akhirnya waktu itu gue masih ingat banget karena gue dapat beberapa job offer langsung. Thankfully adalah karena resiko yang gue ambil di awal itu. Semua gue kenal sama 80. Yang which one? Banyak banget nih resiko yang lo ambil. Untuk pindah dari DBS ke Startup Indonesia, untuk bikin platform startupindonesia.co ini. Itu gue jadi kenal sama 80 venture capital dari Asia Tenggara. Of course, karena memang pekerjaannya itu kan. Pekerjaannya itu, gue mengkoneksikan dan jadi kayak investment platform untuk ketemuin antara investor sama founder. Ini kan itu. Gue jadi kenal sama semua orang, everybody knows me, everybody wanna be friends with me. Karena waktu itu masih pandemic, orang nggak bisa ketemu offline. Akhirnya gue kenal sama semua orang, gue gak tau kenapa, makanya gue bilang jalan dari Tuhan. Gue di hari gue decide, okay, this is it, I will explore new opportunities. Gue betul-betul di approach sama orang dari LinkedIn, ada vacancy kosong jadi VP investment di salah satu VC dari Jerman untuk cabang yang di Indonesia. Gitu. Lo lagi interested nggak? Gue tau lo segala macam gitu kan. Dan buat gue kayak wow ini kayak jalan dari Tuhan gitu kan. Abis itu at the same time gue cerita ke one of my friends si Nazir itu yang punya Telkomsel. Dia bilang gue baru promoted nih gitu kan, I'm looking for someone to fill in my team. Lo mau gak kerja bareng gue lagi? Join ke Telkomsel, tim investmentnya Telkomsel, which is again the largest BUMN ya kan. Jadi sama-sama equally good opportunity lah. Largest anak perusahaan BUMN. Anak perusahaan. betul. Biar politically correct. Jangan salah sih. Betul. Gitu. Jadi dan gue ngerasa waktu itu wow gue bisa dapat berkat ini, gue nggak struggling untuk dapetin job dan segala macamnya, ternyata buah dari resiko yang gue ambil ada hasilnya juga, gitu. Karena kalau gue yakin 1000%, kalau gue cuman stick, gue mungkin ambil program MT di company lain atau gue mungkin lanjutin di bank doang dalam tanda kutip, gue mungkin gak akan punya network sekuat sekarang dan sekuat waktu itu bahkan. Gue cukup bisa bilang yakin 100% sih itu. Udah pasti itu, betul. Makanya gue kayak actually the risk pay off. Dan gue yakin juga 1000% gue gak mungkin jadi VP langsung kalau gue gak punya koneksi itu. Betul. Karena venture capital game itu you can be the smartest people in the room. Kalau lu gak punya koneksi dan lu gak kenal orang yang mau company-nya diajak kerjasama sama perusahaan lo, percuma juga. Lu mau apa yang lu analisa? Karena gitu kan trust kan. Betul, trust. Jadi human relationship dan network itu jadi penting banget di VC. Dan itu jadi makanya rembetannya tuh banyak banget gitu. Nah akhirnya long story short dari sana waktu itu tuh ceritanya Kejora udah mau masuk sebenarnya ke startup Indonesia. Cuma akhirnya kan gue decide untuk step back. Nah akhirnya gue ditelepon lah sama Andi Zain, which is founding partnernya Kejora Capital. Dia nanyain kenapa lu cabut dari startup, cabut segala macam. Gue cerita segala macam bla. Dia bilang, oke, tapi passion lu apa? Gitu. Lu emang mau bantuin Asia Tenggara? Gue sih passion gue sih Indonesia, gitu. Gue cinta banget negara ini apa segala macam gitu. Gue percaya potensinya. Dia bilang, ya udah gini. Terus kedua lu pengen jadi apa? Gue bilang, ya gue jiwa gue masih entrepreneur. Maybe someday along the way gue akan jadi entrepreneur. Gue bilang gitu. Dia bilang gini, oke gini. Kalau lu objektifnya dua itu, satu, gue baru ada fund sama Billy Boon, my current boss sekarang, fokusnya ke Indonesia. Kedua, kalau lu join company gue, lu akan double role sebagai corporate development juga. Which is role-nya corporate development adalah bayangin CEO, which is Pak Andi Zain, untuk temenin dia fundraising, fundraising untuk orang-orang taruh duitnya di VC-nya kita, dan juga ngurusin koneksi kita sama investornya kita langsung. Which is dia bilang, ya itu the real entrepreneurship di VC itu sebenarnya di sana. It's not about deploying the money.
Tapi lu ketemuin mencari maninya kan. Mencari maninya untuk yang dipercayakan, karena kita kan fund managers, kita asset managers sebenarnya. Ketemu orang-orang kaya, family office, corporation segala macam yang mau mempercayakan aset mereka untuk ditipin ke Kejora untuk kita yang manage. Intinya I trust you enough untuk lo manage ini dengan decision lo gitu kan. Betul, itu kan model bisnisnya venture capital kan gitu. Jadi di mata gue, wow, that is actually that's the real entrepreneurship sih, nggak salah banget sih. So you know what I did adalah I told him, I don't say yes right away to him. Gue bilang, let me think about it. Karena kalau cuma investment doang, apa bedanya gue sama di tempat yang lain, gitu kan? Toh, we're in the same market dan segala macamnya. So I asked to the other two, apa chance-nya kalau gue masuk ke tempatnya kalian, not about the money, tapi gue bisa dapat kesempatan yang sama yang ditawarkan oleh Kejora. Which is gue nempelin CEO level. Betul. Dan gue keliling untuk ketemu LP, kita bilangnya LP, limited partners kalau investor kita. Ketemu LP dan segala macamnya. Dia bilang, sorry, tapi emang di tempat kita itu nggak mungkin gitu. Karena yang satu BUMN, yang satu lagi it's a global company. Bang, oke, then I think I'm taking this one. There's also another risk yang gue ambil karena itu paling terakhir muncul ya. Dan kalau dibilang dari yang lain-lain juga itu ada global company sama satu lagi ya ibaratnya di tempat yang under BUMN udah pasti ada terus. Kayak gitu kan. Betul. Dan akhirnya ya udah gue decide untuk join ke Kejora, dan gue puji Tuhan banget dan gue thank you banget ke Pak Andi Zain dan Billy Boon karena until today they keep their promises to me. Which is gue dilibatin dan segala macam ke level-level yang super strategic yang gue yakin gue nggak akan ke-expose kalau gue ada di company lain. Betul. Mungkin. Gitu. Dan dan Kejora juga sebenarnya nggak company yang kecil juga sih. It's a big one. It's under dari Star Energy, no? No, jadi Kejora itu kita bukan CVC, kita benar-benar venture capital private own. Founded by Pak Andi Zain salah satunya. Dan Kejora itu kita manage fund sekitar $500 million. Sekarang $500 million itu maybe the big 3, big 4 di Indonesia. By the amount of asset. Jadi we're actually one of the largest. Cuman emang Kejora itu agak lebih media shy. Tipenya lebih demen kita kerja dulu, nanti udah selesai let the results speak, udah selesai resultnya muncul, kita pede baru kita keluarin. Style selalu kayak gitu. Jadi makanya mungkin waktu itu gak banyak orang yang apakah Kejora masih aktif dan segala macamnya gitu kan. Cuman we're still active and well sekarang gitu kan, dan we're one of the largest gitu ya. Kira gitu. Kalau ngelihat artinya saat ini decision yang lo sempat mikir bener terus jadi fail leads you to this point. Exactly. Gue ngerasa kayak the puzzle akhirnya fit in aja perfectly itu. Tapi itu bukan plan dong. Bukan plan sama sekali. Maksudnya gue kalau ngeliat orang liat lo kan dia bisa bilang bahwa oh iya dia pasti udah dari dulu pengen menjadi VP karena kelihatannya kan dulu memang benar gue pengen masuk ke sana. Terus tiba-tiba orang yang udah gak ketemu sama lo 10 tahun mungkin beneran lo, dan dia asumsi itu udah gue rencanakan karir hidup lo kayak gitu kan. Iya kan. Sementara gak sama sekali. Tapi artinya gimana? How did you handle each failure moment atau each downturn lah ya, sampai bisa ngelit lu ke sini? Cara lu buat decision next step-nya itu apa? Gua mungkin ketika gua perjalanan karir gua itu tadi kan gue ceritain the major points. Tapi in between situ gua misalkan ada ambil side project di sini, side project di sana, again untuk filling the gap yang gua ambil PKT segala macam kan. Jadi I think gua udah mencoba cukup banyak hal untuk tahu gua pengen ada di ekosistem digital. Bahwa gue suka dan gue enjoy di ekosistem. Jadi lu udah ibaratnya that decision is battle tested. Yes, betul. Karena lu udah tes bener-bener gue sukanya di sini gitu. Even mungkin kalau sekarang di compare sama gue disuruh jadi musisi. Iya, itu gimana? Mungkin gue bakal tetap lebih happy di sini sekarang. Right. Karena akhirnya gue sadar gue udah cukup mencoba banyak hal, udah cukup coba gagal di beberapa hal untuk tahu. Mungkin gue kalau kerja di corporate banking, gue gak cocok. Betul. Gitu kan? Mungkin kalau gue kerja di startup sendiri juga mungkin gue nggak tahu gue akan gimana nasibnya ya kan, tapi gue udah mencoba itu semua, gue tahu gue maunya kemana akhirnya. Malah lu bisa ini bener nggak kalau gue mencoba membuat ini jadi satu sentence-nya adalah lu tahu ini adalah tempat lu tahu lu belong di sini karena lu pernah gagal di tempat yang lain. Betul, 100%. Menurut gue kalau anak-anak muda baru lulus kuliah itu bilang dia tahu dia mau kemana, itu bohong buat gue. Even kalau udah 40 tahun kerja juga masih bohong. Saya belum 40 tahun, jadi saya nggak tahu. Tapi maksud gue agree karena memang lo harus mengalami kegagalan dulu untuk tahu itu bukan tempat atau gue nggak mau di sana. Kan? Betul. Menurut gue, lu kalau nggak punya data, dan datanya kalau dalam konteks karir adalah pengalaman lu yang berhasil dan yang gagal, lu nggak akan tahu yang mana yang lu suka. Menurut gue itu. Jadi
kayak misalkan gue ada banyak adik-adik kelas gue yang ambis juga, even teman-teman angkatan gue yang ambis juga. Itu ketika lulus bilang gue tau gue mau kemana dan segala macamnya, buat gue itu bohong. Karena mungkin mereka pengen dilihat bahwa mereka tuh pede banget dan jelas banget. Tapi gue udah ngalamin sendiri gitu loh bahwa dan sooner or later that will happen. Karena emang akhirnya teman-teman seangkatan gue tahu-tahu belakangan ini ada yang banyak ngobrol sama gue bilang, man, gue baru ngalamin nih quarter life crisis nih gitu kan. Kalau lo kayak gue krisis terus dari dulu. Krisis mulu bro gitu kan. Asli ya kan. Nah terus apa namanya ya gue bingung nih, gue ambil karir gue bener gak ya selama ini. Banyak doubts akhirnya yang muncul di pikirannya mereka. Sedangkan di titiknya gue sama sekali gak merencanakan akan ada di sini hari ini. Plan gue tuh selalu berubah-berubah setiap kali jadi lo bukan tipe yang punya rencana 5 tahun ke depan, 10-20 tahun? Gue punya. Jadi waktu gue join DBS, gue tau plan gue adalah gue mau jadi entrepreneur. Jadi gue tau eventually I will quit this company, I will start my own. Even di interview sama director, gue udah ngomong itu pun yang lo bilang? Itu hal yang gue bilang. And I keep true to that promise ketika opportunity dari Ibu Shinta datang. Betul. Dan plan gue waktu itu adalah gue mau jadiin startup Indonesia profitable company. Because it's my baby gitu kan. Gue bantu dari nol segala macam. Dan actually my whole plan change ketika titik itu. Gue bilang oke, kayaknya udah deh gitu. Dan itu yang akhirnya ya leads me to today. Gitu. Akhirnya gue sekarang ya gue ada di titik dimana gue berpikir kalau gue mau jadi entrepreneur, gue nggak harus sendirian juga sebetulnya. Gue bisa juga ada di platform atau di satu company yang bisa ngasih gue platform untuk gue bertumbuh. Jadi definisi lo tentang entrepreneurship juga melebar sekarang jadi. Sangat-sangat melebar, melebar. Karena pekerjaan gue di VC ini bikin gue happy banget. Karena gue tahu-tahu dikasih duit sama orang untuk bisa ngebantu orang lain bikin company. Sebetulnya itu kan, lo enabler kayak lo nyari duitnya entrepreneur minded, lo ngasih duitnya lo enabling entrepreneur. Betul. Kayak entrepreneur as a service gitu kan, bisnis modelnya kan. Jadi gue happy banget karena emang style Kejora juga beda sama most other VCs. Kalau di VC kita bilang selalu ada dua kuadran. Ada antara lu spray and pray. Spray and pray. Yes. Atau lu kasih. Betul. Semoga syukur-syukur ada yang berhasil. Betul. Karena itu statistik game. Kita bilangnya the Russian roulette statistik tuh. Jadi biasanya rumusnya startup adalah lu invest ke 100 company, 90 tuh bakalan mati, 10-nya akan mungkin 7 bakalan oke, 3 jackpot. Gitu. Mungkin 3 ada yang jadi Tokopedia, ada yang jadi Gojek, jadi apa gitu kan. Siapin dana buat 100. Karena statistiknya begitu. Kalau dari Amerika tuh kayak gitu dari US. Nah, ada satu lagi itu kuadran 1, spray and pray. Satu lagi strateginya adalah istilah the gardener. Jadi kita beli company kan, kita dapat sahamnya mereka, kita gardenin. Kita bantu, kita bagusin segala macam lebih fokus. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini sama aja kayak lu percaya Lionel Messi atau lu percaya Cristiano Ronaldo. Nggak ada yang jelek kan, sama-sama bagus. Well, kita lihat dari komen-komen orang-orang nanti. Benar. Gue sih fans MU jadi gitu kan. Nah, jadi Kejora adalah di posisi yang kedua, the gardener. Jadi kita Kejora beliefnya adalah kita nggak usah invest ke banyak company, kita cukup invest ke mungkin 5-6 companies per tahun. Tapi lo garden it, lo jaga sampai bertumbuh. Betul, jadi kita bantuin, kita on a daily basis bisa chatting sama CEO-nya, setiap sebulan sekali kita meeting gede-gedean, kita plannya apa, dan sampai to the point yang misalkan gue yang bikinin pitch deck-nya mereka. Gitu, sampai gue yang lead beberapa special project-nya. Gitu. Oh, lu pun nge-lead special project-nya jadinya? Betul, kita selalu bilang sama CEO-nya, treat me as your free labor. Paham? Gue bilang gitu. Jadi contohnya kayak misalkan ada company kita tahun lalu itu ada mau ngelakuin akuisisi lah, gitu kan. Itu sampai akhirnya mereka minta tolong ke kita, gue yang pergi ke Tanjung Priok ngeliatin ke gudangnya, gue yang gue bikin hitung-hitungannya segala macam, dan itu yang dipakai sama mereka untuk ini kan, untuk hitung-hitung. Out of all this gardening, gue bilang gardening projects jadinya ya. Pernah nggak udah lo decide, lo udah pitch ke investor, udah deal, lo garden, tapi it went the other way? It failed. Puji Tuhannya sampai sekarang yang udah gue invest dari tahun 2021 masih lumayan yang oke. Puji Tuhannya itu. Good. Tetapi di proses itu, I spent like my first 6 months itu gue nggak dapet deal sama sekali di Kejora. Padahal kan harusnya gue dikenal sama semua orang. Betul. Maksudnya lo dari tempat startup Indonesia, lo kenal semuanya, lo dapat banyak deals gitu. Betul. Dan akhirnya tuh struggle buat gue selama 6 bulan. Dan 6 bulan itu lo udah expect dapet deal harusnya. Your bosses tadi Andy sama Billy minta lu dapat hasil dari 6 bulan pertama dong. Betul, karena ekspektasinya gue dimasukin adalah untuk percepatan. Sebenarnya sementara 6 bulan kayak kosong. Iya, kayak gue ketemu deal apa segala macam, setiap kali gue ini mental terus. Gitu.
Nah, cuman ada satu company yang akhirnya kayak gue nge-push banget, menurut gue ini bagus dan segala macamnya. Di akhirnya nggak lolos. Tahu-taunya emang bener gagal company-nya. Jadi ada kayak lubang-lubang yang akhirnya selama gue 6 bulan struggling itu pun gue belajar. Gitu. Ternyata ada perspektif beda yang selama ini gue kira gue udah punya dari gue eksekusi di DBS dan gue bikin startup Indonesia. Gue kira gue udah punya semuanya. Ternyata masih ada banyak banget loophole, lubang-lubang yang gue belum tahu. Dan itu gue belajar banyak banget dari gagal-gagalnya deal-deal gue yang mental-mental itu. Akhirnya within waktu bulan Juli tahun lalu I get my first deal, itu kayak ngebuka keran. Itu kayak ngebuka keran. Taunya abis itu lumayan ngucur. Dan sampai dari titik bulan Juli sampai hari ini, itu gue udah kontribusi kayak 50% lebih dari total portfolionya fund kita yang di Indonesia. Keren, gitu. keren, Jadi, keren. Ya itu ternyata kalau gue nggak ngalamin itu mungkin gue bakalan sledor. Malah pelan-pelan aja terus gitu kali ya. Iya, betul. Antara gue pelan-pelan tuh gue teledor. Feeling gue bakalan teledor sih. Kalau gue nggak belajar ditolak-tolak itu dulu. Gue bakal ngasih duit, gue jadi cash per NPR nanti. Jadi beda sama filosofinya Kejora kan. Gitu. Jadinya karena gue ngalamin itu, jadi this is what I need to learn sih. Gitu. How do you learn from your mistakes kayak gitu? Karena maksud gue banyak orang, bukan banyak orang, kita tahu lah ada teman-teman kita atau orang-orang di luar sana yang punya pattern dalam mendapat kegagalan. Jadi gagal lagi, doing the same pattern. Sementara lu modelnya tipikal yang ada kegagalan, and then you change something, berubah. Dan dari tadi cerita-cerita lu kayak gitu semua. Lu punya, gue mau bilang framework tapi kayaknya lebay ya. Tapi lu punya cara berpikir atau metode yang lo lakukan gak sih untuk learning from failure? Gue selalu prinsip gue 2. Satu, gue open minded. Jadi semua hal mau gue berhasil gue selalu minta feedback sama orang. Berhasil pun lo minta feedback? Berhasil pun gue minta feedback sama tim gue. Bisa nanya sama semua tim gue. Apa yang bisa gue improve sebagai leader lu dan segala macamnya. Dan ketika gue gagal, orang pertama yang gue salahin adalah diri gue sendiri. Selalu. Apapun kegagalannya. Regardless of everything, gue bakalan berpikir apa variabel yang harusnya bisa gue kontrol, tapi nggak gue kontrol. Apa variabel yang harusnya gue twist kayak gini, ternyata gue twistnya ke arah yang salah. Gitu. Jadi karena orang lain nggak bisa kita kontrol sama sekali. Pihak eksternal tuh faktor kan banyak banget. Jadi faktor yang gue bisa kontrol di internal itu yang selalu coba gue fine tuning. Gitu. Karena I know some people believe in luck, tapi buat gue ketika lu kerja yang benar dan lu jujur, lu integritas segala macam, eventually the luck will happen to you. Ketika lu kerja keras dan segala macam kan. Jadi gue percaya itu aja. Kalau gue if I give love to my work dengan cara gue coba terus-terusan fine tuning apa yang gue lakuin, eventually I will get something juga gitu. Ini sounds very logical, strategic, critical. Tapi emosi lu di saat itu gimana? Maksud gue kayak ngerti ya, tapi kan ada bagian di mana kayak anjir, salah gue. Banyak banget. Tapi dari situ pindah ke apa yang harus gue improve up. Bridge-nya mana tuh? Dari yang sifat lu yang lagi emosional, lu yang lagi rasa pengen gue pengen minum-minum to forget about all of this, berubah menjadi let's go to the drawing board, plan for the next step. Lu kalau gitu suka minum-minum. Nanti kita ketemuan ya sore. Siap. Sayang banget sih kayak gitu, betul. Itu ada bridge-nya apa barengan tuh? Atau lo ada momen kasarnya lo ada momen of sorrow nggak sih pada saat beberapa hal itu terjadi? Every single time. Time. Banyak banget. Bridge-nya untuk pindah itu ke planning, drawing board untuk next step of action tuh apa? Gue udah di titik dimana ketika gue ngalamin kesedihan, gue tahu gue harus embrace itu dulu baru gue bisa jalan lagi. Gitu. Jaksel banget ya. Gue udah ngalamin itu waktu bokap gue meninggal. Jadi gue udah tahu bahwa gue nggak bisa lari, dan semua orang sih, gue percaya semua orang nggak bisa lari dari rasa sedih, rasa kecewa, dan perasaan-perasaan negatif tuh akan selalu ada. Karena hidup tuh cycle kan. It's always a cycle. Gitu. Kadang lo di atas, kadang lo di bawah dan segala macamnya. Jadi buat gue ketika itu terjadi, yaudah I have to embrace my sadness. Gue harus embrace kekecewaan gue, mungkin kekesalan terhadap diri gue sendiri. Kenapa gue nggak gitu ya? Kenapa gue nggak gini ya? Itu yaudah gue lepasin aja semuanya. Ketika gue udah di titik dimana, enough pity party, dan itu gue get back to the drawing board. Let's do it again. Gitu. Enough pity party ini kalau buat lo pribadi, is it time based? Is it
jumlah botol yang di enggak. Tapi maksudnya how do you know? Apakah karena ada orang yang bilangnya gue kasih diri gue 2 hari. Ada yang bilang gue pokoknya sampai abis gue nangis selesai. Tapi ada lo apakah beda-beda atau how do you know atau gimana cara lo stop pity partinya? Gitu. Gue nggak ada rumusannya sih. To be honest, gue nggak ada rumusannya. Mungkin it's embedded in my values, in my characters. Yeah. Untuk nggak gampang nyerah dan segala macamnya from my parents. Tapi for me, I know gue nggak bisa lama-lama untuk ngelakuin itu. Karena gue tahu gue juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab kemana? Nice. Satu, first and foremost adalah to my own family. Karena gue harus support mereka juga. Yes. Dan obviously support paling gampang ke nyokap gue adalah dia at least nggak usah khawatir tentang perekonomian gue. Itu nomor 1. Kedua adalah pertanggungjawaban gue kepada bos-bos gue yang udah ngasih kepercayaan. Yang ya mereka ngasih gue opportunity, mereka juga bukain gue pintu dan segala macamnya. Jadi gue tahu gue punya tanggung jawab itu, jadi gue tahu gue nggak bisa lama-lama. Gitu. Jadi kadang-kadang pun I have to drag myself gitu. Mungkin sedihnya belum selesai, gue paksain aja. Jadi gitu. Kadang-kadang bukan nunggu sedih selesai ya? Kadang-kadang mungkin nggak harus nunggu sedih, tapi gue harus ngerasain itu dulu. Tetap harus ada jeda waktunya sedikit untuk gue ngerasain itu. Tapi akhirnya yang bikin gue balik adalah gue ada tanggung jawab gue nih. Yang harus gue ini, karena I don't live for myself gitu kan. Gue live for my family. Gue juga kerja ini untuk support the organization gitu. Karena I believe in Kejora's vision dan karakternya gitu kan. Jadi ya itu sih yang akhirnya bikin gue ini. Do you have a support system? Apa lo udah building yourself untuk kuat untuk bangkit sendiri? I have my best friend Laras salah satunya. I have my girlfriend juga Dea. Yang sama-sama dimentorin sama Ibu Shinta. She has been one of my biggest supporter karena gue kenal dia kenal gue di titik dimana gue rendah-rendahnya. Dia kenal gue ketika gue take a pay cut dari DBS untuk build startup Indonesia. Gitu. Jadi dia udah kenal gue dari sana dan dia tahu journey-nya gue kayak gimana. Itu she's always been there lah for me. Termasuk Laras juga sebetulnya. Jadi pernah melihat itu semua. Bahkan dari gue kuliah. Sebetulnya kan. Jadi tapi what do you do with your ring 1 ini untuk mereka support lo? Apakah mereka tempat buat lo kalau lagi down banget lo ask for help? Apa lo lebih ke pada saat lagi down mereka datang sendiri? Jujur dan vulnerable sama mereka. Karena at the end of the day gue sadar ketika kita di umur mungkin 25-an ke atas, ketika semua orang udah mulai kerja dan punya keluarga dan prioritas masing-masing, mereka mungkin gak akan selamanya bisa jemput bola. Gitu. Once in a while mungkin kita bakalan gimana kabar lo, gue udah lama gak ngobrol segala macamnya gitu kan. Tapi gue jujur dan vulnerable sama mereka karena gue udah trust enough sama Dea, sama Laras, ada my other best friend, ada Kevin, ada Andrew, my friend from since high school segala macam. Gue udah trust enough sama mereka untuk gue just be vulnerable. Jadi lu have this group of people di mana it's easy for you to be vulnerable. Betul. Dan jujur, dan gue nggak butuh kelihatan keren depan mereka. Karena mereka udah tahu kegagalan gue semua, kejelek-jelekannya gue semua mereka juga udah tahu. Buat apa sih gue sosokan keren depan mereka lagi? Gitu. Jadi dan gue menurut gue itu adalah bukti nyata bahwa gue memang beneran sahabatan sama mereka. Gitu. Dan mereka beneran sahabatan sama gue adalah ketika gue ngeliat mereka juga bisa vulnerable dan ceritain semua kegagalan mereka ke gue. You've seen a lot of founders ya di mana-mana gitu. Lu melihat nggak bahwa each one of them perlu support system untuk mereka bisa sampai ke titik hebatnya mereka lah. Maksudnya mereka punya nggak sih? Apa memang ada yang bisa sendiri mengalami setiap dip dalam karir terus jalan sendiri? Ada yang bisa nggak? Every single founder akan selalu butuh. Akan selalu butuh. Statistiknya di startup ya. Lu dari terima funding pertama seed round sampai lu series A. Jadi biasa ada beberapa stage kan. Ada seed, pre-A, series A, B, C dan segala macamnya. Seed sampai series A kita bilang early stage. B ke atas tuh biasanya udah growth stage. Dari series A ke series B itu ada death rate 90%. Jadi jadi biasanya apa sih yang ngebikin this top 10 founders, top 10% founders, ya kan? Salah satu variabel terbesarnya adalah ya support system itu sebetulnya. Gitu. Obviously background mereka pernah kerjain hal yang serupa yang mereka bikin sekarang segala macam. It matters, the team segala macam, semua it matters. Tapi what makes the top 10% salah satunya ada support yang mereka bisa dapetin. Gitu. Makanya kenapa gue personally, karena gue pernah di posisinya founder itu, gue believe sama, well that's true. If back then I have a VC yang modelnya kayak Kejora bisa support gue, gila gue akan happy banget. Gitu.
Jadi every single time they need that kind of support system. Dan mereka setiap kali gue ngobrol tentang what do we do for the companies yang kita invest, nggak ada yang pernah bilang enggak, nggak ada yang pernah bilang nggak mau, karena they know that they need all the help that they can get. Gitu. Paham. Wow. Yeah, so every single time sih, karena founder-founder itu kan banyak kan yang jadi entrepreneur yang beneran bagus adalah orang yang masters of their craft kan. Jadi bikin produk, habis itu jualan produknya. Terus dia gitu orangnya ya kadang-kadang agak nyeni juga. Karena visionaries biasanya gitu kan, ada aneh sendirinya itu. Betul, ada gitu pasti kan. Pasti ada entrepreneur DNA-nya itu it's a different breed gitu kan. Nah, tugasnya kita adalah mempercantik itu semua dan ngebagusin semua dan menstrukturin. Gitu. Jadi untuk ngebantu mereka bikin story untuk fundraising, untuk bantu mereka do the strategic decisions dan segalanya, kita yang bantu put in the framework. Untuk supaya si visioner ini itu bisa membantu, kita bisa bantu merealisasikan mimpinya mereka. Gitu. Ujung-ujungnya lo mau kemana ya gue bantuin. Dan pada saat mereka fail pun lo ada di situ untuk lift them up. Karena pasti project-project mereka ada yang fail. Tadi lo bilang lo bantu mereka special projects. Betul. I'm sure lo udah melihat mereka pernah. Iya. Maksudnya ibaratnya ini duit gede, betul, nggak sesuai ekspektasi. Betul. Berapa banyak berita-berita tentang startup yang belakangan selama setahun terakhir layoff? Wah, ngeri banget kan? Banyak banget. Dan luckily-nya justru malah contohnya company yang doing agritech. Ya kan, agritech lagi heboh banget belakangan. Semua orang bilang marketnya lagi jelek dan segala macamnya. Itu ketika semua orang lagi hura-hura waktu marketnya masih bagus, belum kita bilangnya tech winter. Mereka genjot abis-abisan kan, mereka bakar duit, hire orang, growth-nya masif gila-gilaan gitu kan. Salah satu company yang kita invest namanya Kedai Pangan, itu justru malah bilang tunggu deh guys, kita hati-hati dulu nih, kita jangan sampai salah jalan dan segala macamnya. Itu kan kita yang ngelakuin, kita kan we sit in the board of Kedai Pangan, jadi kita bantuin segala macam. Tahu-taunya betulan kejadian tech winter happen, banyak yang akhirnya lay off karena gagal raise money dan segala macamnya, ada yang bangkrut beberapa. Tahu-tahu company yang kita invest ini grow-nya 6 kali lipat tahun lalu. Wow. Dan tahun ini until today dari Januari sampai bulan Juni ini mereka profitable. Nice, keren. Betul. Dan itu I think thanks to the support yang mereka dapat dari semuanya. Jadi kita masuk ke mereka kan, kita co-invest bareng sama Triputra Group. Bener. Itu sampai Triputra Group tim finance-nya ngobrol sama mereka, kita juga tiap ngobrol sama mereka, hati-hati nih. Jangan sampai we get into the same pitfall. You guys just baru aja raise money, jangan sampai nanti duitnya habis dan segala macamnya. Itu. Jadi akhirnya that kind of support system yang coba kita kasih supaya mereka bisa avoid pitfall kayak gitu. Gitu. Kalau itu kan lo di posisi bisa memberikan support dan luckily mereka ada orang kayak lo ya. Kalau orang-orang di start of their career nih, how can someone create a support system di dalam company kayak kita masuk ke corporate world deh. You cannot choose your support system. Kadang-kadang tuh gimana caranya lo bisa choose your support system? I guess that's the question. Cara lo milihnya gimana? Karena kalau lo yang bisa gue bisa kasih support gitu. Tapi orang yang menerima support kadang-kadang nggak punya choice. How menurut lo kalau ada anak, tadi kita ngomongin 25-an, teman-temannya lagi udah pada sibuk semua juga, udah nggak bisa jemput bola. Gimana caranya orang bisa buat support system? Gua nggak tahu orang gimana, tapi ini apa yang gue lakuin ya. Ini apa gue lakuin. Jadi sekarang gue manage sekitar 6 orang di timnya gue. 6 orang dari 2 divisi yang berbeda, karena gue manage 2 divisi beda. Gue coba mengenal mereka each one of them personally. Jadi I have a working relationship and also have a friendship, hubungan friendship sama mereka. Gitu kan. Nah, what I try to do sama mereka adalah gini, typically gue nge-hire orang yang emang punya mimpi dan ambisi juga kayak gue. Jadi gue tahu ketika lu adalah orang yang punya cita-cita yang besar, biasanya lu nggak suka di micromanage. Betul. Ya kan? Jadi satu adalah gue coba kasih mereka ruang dan space untuk mereka bisa berkreasi. Karena itu yang gue akhirnya rasakan, thank you banget ke bos-bos gue, bahwa gue dikasih platform untuk explore. Dan I try to give back to them untuk I'll give you the stage, I'll give you the credit, karena buat gue ego gue udah cukup terpenuhi. Gitu. Jadi I can give them the spotlight dan segala macamnya. Itu satu. Kedua adalah ketika gue ngobrol sama mereka di luar kerjaan. Jadi misalkan gue meeting segala macam, selesai itu I try to talk to them human to human aja. Bokap lo gimana? Gitu. Anak lo kemarin gimana? Bayi lo baru lahir ya gitu. Kebuild karena ada dua-duanya, ada profesionalnya sama ada personalnya tadi. Betul. Profesionalnya karena gue trust orang-orang yang punya cita-cita besar pasti akan take care of themselves. The best people will always take care of themselves. Ya kan? Yang perlu gue build adalah this kind of friendship sama mereka sehingga mereka pun trust sama gue ketika ada issue dan segala macamnya. Dan always the number one question I ask for them adalah lo pengen capai apa? Apa yang bisa gue lakuin untuk ngebantuin lo capai itu?
Jadi give you one example, one of my mentees di Kejora sekarang, tim investment gue, ada satu anak namanya Nicole. Yeah. Nicole ini, she's a prodigy. Oh ya? Pinter banget, pinter setengah mampus, lulusan quantitative finance, not even financial management, quantitative finance dari CUHK, number one university di Hong Kong. Jadi tim gue. Ini anak ambisiusnya lebih pintar dari lo nih kayaknya. Lebih pintar daripada gue. Betul. Gue sampai to the point dimana gue bilang sama dia, Nick, lo sama gue, yang bikin gue ada di atas lo sekarang adalah cuma karena pengalaman. Lu gue kasih waktu yang sama kayak gue, man lu mungkin jadi direktur kali. Gue percaya banget, gue percaya to always hire people smarter than us. Iya, exactly. Itu gue percaya banget kayak gitu, karena bener. Ya maksudnya kalau nggak, how can you grow gitu loh. Betul, iya betul. Kan? Jadi gue selalu encourage dia, gue bilang gue bakal jadi platform buat lo. Iya. Tugas gue adalah abis ini gue nge-grooming lu supaya lu jadi the next gue lebih cepet malah kalau bisa. Ya. Tapi artinya dengan itu lu juga ngasih bukan garanti lah, tapi lu ngasih sebuah space ke dia bahwa you'll be safe with me. Yes, exactly. Benar kan? Betul. Jadi orang itu dari dia awal datang udah mendapatkan tempat gue aman. Betul. Gue aman, gue bisa buat eksperimen, gue bisa take risk di mana gue ada safety net yang akan jagain gue. Karena kadang-kadang yang gue lihat ya, ketika lu anak yang orang-orang yang punya mimpi dan ambisi dan segala macam, dan kerjaan lu bagus, biasanya di tempat kerja banyak yang sebel. Kadang-kadang mungkin kalau misalkan orangnya friendly dan baik juga, bukan sebel, iri. Ya kan, iri atau bosnya nggak mau dia naik juga atau apa gitu kan. Gue nggak pengen ada hal itu karena gue ngalamin apa yang bos-bos gue lakukan buat gue itu baik banget dan ngebikin gue ada di posisi gue sekarang. I wanna give it to my team. Gitu. Jadi kayak si Nicole itu gue bilang, Nick, abis ini mukanya Kejora tuh jangan di gue lagi. Harusnya lu yang keliling kemana-mana. Gue misalnya diundang jadi speaker di mana, gue bilang, Nick, I think this is for you. Jangan gue lagi deh, gue kasih ke dia. Dia pernah fail nggak? Dimana maksud gue lebih kepada kalau dia fail, respon lo gimana? Gue akan provide the safety net untuk at least make sure kerjaan dia nggak fail sebegitunya. Oke. Jadi gue pun akhirnya closing monitor dan segala macam. Obviously ada pengalaman itu kan speak to the kita jadi tahu lo banget di mana kan. Jadi pasti akan ada certain level of naivety lah. Lo akan naif lah pasti ketika lo ini. Tapi kerjaan lo udah pasti bagus karena lo punya cita-cita, ya kan. Nah sampai titik di mana gue bilang sama dia, Nick, this deal ini gue yang dapetin, tapi lo yang jalanin, gitu. Gue pengen lo yang dapat pengalaman ketika lo masih sekarang levelnya masih analis. Gue kasih level kerjaan lu jadi investment manager. Untuk mempercepat akselerasi pembelajaran. Padahal lo tahu di situ pasti akan gonjang-ganjing. Pasti akan gonjang-ganjing, betul. Dan itu pun gue laporin ke bos gue. Jadi gue kasih ke Billy Boon, gue bilang, Mas Billy, FYI ya, gue percaya Nicole punya potensi yang bagus dan segala macamnya. Gue akan coba grooming dia, dan ini gue kasih tanggung jawab ini ke dia. Tapi rest assured bahwa gue monitor closely. That's my word for you. Jadi meskipun ini dia pasti akan mikir, lah ada resiko dong nanti kalau nggak kejadian tapi resikonya di lo. Resikonya di gue. Gue yang pasang badan dulu. Gue bilang I will make sure this will happen. Dan itu jadi ada mutual trust antara directornya ke gue di level middle manager dan gue ke tim gue lagi. Jadi walaupun ada chance of failure, tapi resiko ini soalnya worth it buat dia growth. Betul. Tapi fail safe-nya ada di lo untuk jagain. Betul. Itu satu. Yang kedua adalah ketika dia berhasil, gue nggak boleh ambil kredit sama sekali. Lo kasih semua ke dia. Gue kasih semua dia. Jadi tahu-taunya ada satu presentasi segala macam di depan directors terus bagus. Bos-bos bilang, Win, good job, thank you. Terus gue bilang gini, sorry, ini kreditnya bukan buat gue. Ini yang kerjaan adalah Nicole and Tim. Gue bilang gitu. Dan itu thankfully-nya adalah bos gue appreciate banget. Di luar itu dia pull me aside, dia bilang, bro, gue appreciate what you did. Lo kasih pujian ke tim di mana where it's due. Gitu. So that's the kind of culture yang menurut gue perlu ada sih. Dan itulah ekosistem yang lo build atau lo bangun sampai saat ini juga untuk saling jaga artinya kan. Betul. Jadi kalaupun tim lo ada yang fail, lo yang fail atau siapapun yang fail, ini ekosistemnya udah kuat untuk saling jaga supaya maju sama-sama. Betul. Dan lucunya malah gue nggak tahu ya, mungkin karena bos-bos itu ngeliatin kayak gitu, akhirnya gue dititipin anaknya Billy sekarang di timnya gue. Oke. anaknya Pak Andi sekarang di tim gue juga, tapi tim yang satu lagi. Gitu. Jadi lucu juga sih, gue tau-tau jadi kayak tempat penitipan anak gitu. Oke, nanti anak gue juga ya. Siap. How would you define fail forward? Fail forward. Iya. Apa itu fail forward buat lo? Mungkin fail forward itu definisinya adalah gagal itu yang ngebikin lu maju di mata gue. Karena kalau lu nggak gagal dan lu nggak punya scar tissues to prove it, then you'll never learn about something.
Gitu. There is this one interviewnya Steve Jobs yang gue suka banget. Okay. Dia lagi ngasih lecture di MIT. Tahun 90-an ada di YouTube. Ya kan? Dia selalu bilang gini, without the experience of actually doing something, of actually owning the project, owning the implementation, dan owning the execution, you will never fail. If you never fail, you will never grow the scar tissues, you will never grow the badge of honor bahwa gue pernah gagal. Ya kan? Dan lu gak akan pernah learn anything kalau lu nggak pernah gagal gitu. Jadi di mata gue gagal is the only way untuk lu bisa maju. Is the only way. Kalau lu nggak pernah gagal, mungkin lu nggak pernah ngambil resiko. Kalau lu nggak pernah ambil resiko, mungkin lu akan ada progress, tapi progress lu akan pelan banget gitu. Jadi di mata gue that's the only way you can move forward sih. Dan last one buat ada orang-orang yang saat ini in their early careers ataupun in the middle of their career dan saat ini lagi in the middle of a dip. What's your advice buat mereka yang lagi ada di bawah dip itu? Yang lagi saat ini dengerin kayak, you guys, gue tuh lagi ancur-ancurnya nih. Gitu. Lu orang itu, what advice would you give to them? Satu, buka Medium gue pernah tulis persis banget artikel tentang ini, tentang pengalaman diri gue sendiri. Namanya The Prestige Career Trap. The Prestige Career Trap, gue bilangnya paradox of knowing what you want in life. Gitu. Cari aja paradox of knowing what you want in life di Medium ya. Nanti kita will put the link in juga biar bisa diklik. Jadi di mata gue ketika kita di titik rendah seperti itu, nggak usah dengerin orang lain. Nggak usah dengerin, maksudnya apa? Bukan berarti nggak usah dengerin saran ya, tapi nggak usah pusingin teman-teman lo ada di titik di mana. Nggak usah pusingin social pressure dan segala macamnya. Gitu. Karena that's part of life. That's what I learned. Sooner or later lu akan ngalamin hal itu. Kalau lu nggak ngalamin ketika lu titik awal karir lu, mungkin di tengah-tengah lu akan ngalamin juga ujung-ujungnya. Gitu. So it's just a part of life. It's just part of the cycle yang you just have to embrace it. Gitu. Everyone who says or looks like they know what they want in life, itu maybe they just want people to think that they know what they want in life. Betul. Karena I think to some certain extent, even buat Mas Chris, buat gue pun ada beberapa hal yang kita masih nggak tahu. On daily basis challenging, apakah gue masih mau melanjutkan ini? Betul, gitu kan? betul. Semoga tim lu nggak ada yang pusing dengan itu. Semoga sih nggak. Ya kan? Tapi tapi benar sih, maksud gue nobody really knows what the future holds lah. Gitu. Jadi just be patient dan terus continue on executing sebenarnya. Jadi jangan sampai juga lu merasa lu titik terendah, terus lu sad dan lu kecewa dan segala macamnya, tapi lu nggak ngelakuin apapun, itu juga salah menurut gue. Karena the only way you can move forward selain fail adalah lu harus execute. Gitu. Jadi ketika lu itu keep the noise quiet, ya kan, tapi juga lu be patient sambil lu eksekusi juga. Gitu. Entah lu apply ke banyak tempat lagi kalau misalnya lu masih belum dapat kerjaan, atau lu nggak settle for the job yang lu kerja sekarang, lu coba cari opportunity yang baru, maybe you try a new hobby atau whatever, masuk ke komunitas baru, tapi make like small wins, small progress every day, yang ujung-ujungnya bakalan ngebawa lu sampai titik yang lu mau. Kayak cerita gue lah, gue dari gue ini ganti ini tahunnya gini, cobain itu, gitu akhirnya. Thank you banget, Win. Appreciate your time. Dan semoga yang dengerin ini semua juga bisa terinspire. Dan nanti kalau mau connect sama lo, mereka boleh dong? Boleh dong. Nanti artinya kita taruh Mediumnya sama, if it's okay, kita taruh LinkedIn lo juga supaya mereka bisa connect. Instagram kalau bisa follow. Thank you so much. Thank you Mas Chris. Thank you udah diundang.